Salam sejahtera pemirsa, pada hari ini kita kembali bersyukur karena setiap berkat dan penyertaan Tuhan hingga kita boleh ada pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-61 dengan judul Penglihatan Pertama Ellen G. White bagian 2. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Anehnya, penglihatan pertama Ellen G. White bukanlah mengenai tempat kudus atau pemulihannya. Sebaliknya, itu bertujuan untuk menyemangati para penganut ajaran Miller mengenai kedatangan kedua yang kecewa dengan menawarkan kepada mereka jaminan dan penghiburan. Lebih khusus lagi, penglihatan itu memberikan instruksi dalam beberapa hal. Pertama, hal itu menunjukkan bahwa gerakan 22 Oktober bukanlah suatu kesalahan. Sebaliknya, 22 Oktober telah terjadi saksi penggenapan nubuatan. Dengan demikian, itu adalah cahaya terang di belakang mereka untuk membantu orang Advent yang kecewa menemukan arah dan membimbing mereka di masa depan. Menarik bahwa Ellen Harmon telah meninggalkan kepercayaannya mengenai kebenaran Yesus datang pada bulan Oktober, yaitu bulan sebelum penglihatan pertamanya. Dengan demikian, penglihatan itu membalikkan pemikirannya sendiri. Kedua, penglihatan itu menunjukkan bahwa Yesus terus memimpin mereka, tetapi mereka perlu tetap memusatkan perhatian kepadanya. Jadi, Adventisme memiliki dua fokus untuk menjadi pembimbingnya, yaitu peristiwa Oktober dalam sejarah masa lalu dan tuntunan Yesus yang berkelanjutan di masa depan. Ketiga, penglihatan itu seolah-olah mengisyaratkan bahwa akan memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelum Yesus datang kembali. Keempat, merupakan kesalahan serius untuk melepaskan pengalaman masa lalu mereka dalam gerakan 1844 dan menyatakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Mereka yang membuat kesimpulan itu akan hanyut dalam kegelapan rohani dan kehilangan arah. Penglihatan pertama Ellen G. White memberikan sejumlah pelajaran positif, namun harap memperhatikan satu hal. Penglihatan itu tidak menunjukkan apa yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Pengetahuan itu akan menjadi jelas melalui mempelajari Alkitab. Bukannya memberikan penjelasan secara khusus, penglihatan pertama Ellen G. White hanya menyoroti fakta bahwa Tuhan memang tetap memimpin suatu umat meskipun mereka kecewa dan bingung. Itu adalah tanda pertama dari pemeliharaan dan bimbingan nubuatannya melalui Ellen Harmon. Tema tentang tuntunan Tuhan terhadap umatnya melalui bahaya dan jebakan sejarah akan terjadi tema utama pelayanannya. Tema ini akan mencapai kematangannya dalam 5 jilid penting yang menelusuri sejarah kepemimpinan Tuhan dari masuknya dosa dalam buku para nabi dan bapa hingga penyelesaian rencana Tuhan dalam buku kemenangan akhir. Puji syukur kepada Tuhan hari ini atas bimbingannya yang berkelanjutan. Ya puji Tuhan, bagaimana cerita pada hari ini mengingatkan kita kembali akan cerita yang dialami oleh Nyonya Ellen G. White sendiri. Bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu dia pertama kali diberikan penglihatan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan di sini bahwa anehnya penglihatan pertama Ellen G. White bukanlah mengenai tempat kudus atau pemulihan dari Nyonya Ellen G. White sendiri. Sebaliknya, itu bertujuan untuk menyemangati para penganut ajaran Miller. Bagaimana kita sudah tahu bahwa pada saat itu banyak orang yang kecewa dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Miller sendiri. Di mana kita sudah tahu cerita daripada William Miller ini, di mana dia memberikan suatu ajaran bahwa pada 22 Oktober nanti Yesus akan muncul di awan-awan. Tetapi pada saatnya tiba di mana Yesus tidak muncul di awan-awan. Dan itulah yang membuat para pengikut Miller pada saat itu merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan bahwa ada banyak orang juga yang meninggalkan akan ajaran-ajaran Kristus. Penglihatan itu memberikan instruksi dalam beberapa hal. Pertama, hal itu menunjukkan bahwa gerakan 22 Oktober bukanlah suatu kesalahan. Sebaliknya, 22 Oktober telah menjadi saksi penggenapan nubuatan. Bagaimana ketika Miller ini meramal bahwa Yesus akan datang 22 Oktober nanti. Tetapi hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, dikatakan penglihatan itu memberikan instruksi dalam beberapa hal.
Dikatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa gerakan 22 Oktober bukanlah suatu kesalahan. Sebaliknya, pada tanggal 22 Oktober itu telah terjadi saksi penggenapan nubuatan. Dan yang kedua dikatakan penglihatan itu menunjukkan bahwa Yesus akan terus memimpin mereka, tetapi mereka perlu memusatkan perhatian kepadanya. Jadi Adventisme memiliki dua fokus untuk menjadi pembimbingnya, yaitu peristiwa Oktober dalam sejarah masa lalu dan tuntunan Yesus yang berkelanjutan di masa depan. Puji Tuhan, diceritakan kembali bagaimana pengikut-pengikut daripada William Miller ini pada saat itu mereka merasa kecewa, tetapi bagaimana Tuhan masih tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan masih selalu menyertai orang-orang tersebut. Walaupun ada yang sudah tidak mencintai akan ajaran-ajaran Kristus lagi atau sudah meninggalkan Yesus. Tetapi bagaimana Yesus tetap setia, Kristus tetap setia untuk berjalan dan menuntun akan umat-umatnya pada saat itu. Dan bahkan juga dari pelajaran ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya mungkin dalam kehidupan kita setiap harinya banyak pergumulan yang sedang kita doakan setiap harinya. Tetapi mungkin doa-doa itu belum terjawabkan sampai hari ini. Seringkali kita sebagai manusia sudah mulai merasa kecewa karena kita berpikir bahwa apa yang kita minta dari Tuhan itu tidak akan dijawab oleh Tuhan, atau sebaliknya Tuhan menjawab doa-doa kita terlalu lama. Ya inilah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi dari firman Tuhan mengingatkan kita kembali, biarlah kita mau tetap setia untuk menunggu akan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Ya walaupun nanti ketika jawaban itu sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau dengan prediksi kita masing-masing. Biarlah kita mau dapat menerima itu dengan sepenuh hati kita, karena Tuhanlah yang lebih tahu akan setiap masa depan kita. Jangan sampai ketika Tuhan sudah memberikan jawaban itu kepada kita, kita malah tidak mau mengambil akan jawaban-jawaban yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau tidak mau menerima akan setiap jawaban-jawaban yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pelajaran pada hari ini juga dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menuntun umat-umatnya. Ya walaupun seringkali kita sebagai manusia sudah meninggalkan Tuhan begitu jauh, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di masa lalu Tuhan ada, di masa depan kita juga Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena Dialah yang lebih tahu akan setiap masa depan kita ke depannya. Sehingga Dia mau turut campur tangan untuk dapat menyertai kita sampai kita tiba di masa depan nanti. Bahkan dikatakan di sini bahwa penglihatan pertama Ellen G. White memberikan sejumlah pelajaran positif, namun harap memperhatikan satu hal. Penglihatan itu tidak menunjukkan apa yang telah terjadi pada 22 Oktober 1844. Pengetahuan itu akan menjadi jelas melalui mempelajari Alkitab. Jadi ingatkan kembali kepada kita umat manusia. Ketika kita ingin membaca firman Tuhan atau kita ingin mengetahui lebih dalam akan nubuatan-nubuatan, biarlah kita dapat meminta hikmat daripada Tuhan supaya ketika kita membaca firman Tuhan atau nubuatan-nubuatan tersebut, kita dapat memahami itu dengan jelas. Jangan sampai keingintahuan kita tetapi kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Itulah yang akan menghancurkan akan kehidupan kita sendiri atau menghancurkan ekspektasi kita sendiri. Untuk itu biarlah kita mau meminta Tuhan untuk dapat memberikan hikmat itu kepada kita umat manusia, supaya apa yang kita pelajari dari firman Tuhan kita tidak keliru atau kita tidak salah mengartikan apa yang Tuhan maksud di dalam nubuatan atau di dalam Alkitab ini. Dan dari pelajaran pada hari ini juga menegaskan atau mengingatkan kita pribadi lepas pribadi bahwa mungkin kita sudah mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita, tetapi janganlah sesekali kita meninggalkan akan Tuhan kita. Ya walaupun kita mungkin menunggu akan jawaban-jawaban doa daripada Tuhan, tetapi itu belum dijawab, biarlah kita dapat mau menunggu dengan sabar. Karena kita umat manusia, ketika kita sudah mulai merasakan kekecewaan, kita mulai meninggalkan akan Tuhan kita, atau kita mulai melupakan akan setiap ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kita sendiri. Tetapi tanpa kita sadari, kita umat manusia lah yang sering mengecewakan hati Tuhan kita sendiri. Entah itu dengan setiap perbuatan kita, dengan kata-kata kita. Kita sering menyakiti hati Tuhan kita setiap harinya tanpa kita sadari. Untuk itu apapun yang ingin kita lakukan, biarlah kita dapat meminta hikmat itu daripada Tuhan. Jangan sampai dikatakan ketika Tuhan sudah memberikan cahaya itu kepada kita untuk dapat menerangi akan jalan kita, tapi malah kita tidak mau untuk menerima cahaya itu. Akhirnya ke depannya kita akan tersandung. Untuk itu Tuhan mengingatkan kembali bahwa apapun yang ingin kita pelajari dari Alkitab atau apapun yang ingin kita gali lebih dalam tentang nubuatan-nubuatan, biarlah kita mau meminta akan cahaya itu daripada Tuhan,
supaya Tuhanlah yang dapat memberikan cahaya itu kepada kita, supaya ketika kita menerima akan berkat daripada firman Tuhan tersebut, kita tidak salah memahami akan firman Tuhan yang sudah kita baca. Karena kita sebagai umat manusia seringkali memakai akan hikmat kita sendiri. Kita berpikir bahwa hikmat kita lah atau kepintaran kita lah yang paling benar. Tetapi tanpa kita sadari itulah yang akan menghancurkan akan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu dalam segala hal biarlah kita mau dapat menturut sertakan Tuhan di dalam semuanya. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.